Halo guys, balik lagi di Ngevlog A. Anyway, ini adalah mobil low SUV dari Mitsubishi, yaitu Xpander X. Bukan di Xpander Cross atau Cross Pander X. Wah, ini sebenarnya sama kayak Xpander yang MPV, tapi ini yang SUV-nya ya, dan ditambahin beberapa kelengkapan. Yang paling menonjol itu ada di bagian undercar bawah sampai ke bagian bumpernya gitu, dibikin gede. Karena kalau SUV atau crossover pasti harus kelihatan gagah ya. Terus dari bagian grillnya sih sebenarnya masih sama, mengadopsi gaya-gaya dari desain Dynamic Shield, sama seperti Xpander biasa ataupun Pajero mungkin ya. Dan makanya ini jadi opsi buat teman-teman yang duitnya agak kurang tapi pengen beli Pajero, kan nggak cukup ya, beli ini aja nih, ini setengahnya nih. Anyway, ini harganya 350 jutaan, belum dipotong cashback ya. Nah, ini yang gua kelihatan lagi tuh, dia ada kamera depan, berarti dia mengadopsi kamera 360. Jadi kalau mau parkir lebih mudah ya. Kalau ada tukang parkir, ya tukang parkir mah duit kasih aja walaupun dia nggak parkirin. Ya 2.000 doang. Nah, ini ada lampu sen dan PRL-nya di bagian atas, di bagian bawah. Lampu utamanya tuh dia LED projector gitu ya, dengan desain yang menurut gue bagus sih. Emang Dynamic Shield gagah sih. Lalu ke bagian bawah juga ada fog lamp yang juga udah LED, jadi sudah lengkap banget nih. Sekarang kita ke bagian sampingnya. Untuk kalau ngomongin desain, wah ini keren sih nih, velgnya gokil sangat sih. 205/55, ringnya ring 17, jadi udah proper banget untuk sekelas low SUV ya. Pengereman juga sudah pakai cakram dan berbagai macam fitur di bagian kaki, dan dari desain itu kelihatan banget dia modelnya tuh rame gitu, dan total polish machining gitu, nice menurut gua. Over fender karena dia adalah SUV. Dan di sini juga ada kamera nih, karena tadi gua bilang kamera 360, jadi dia ada sekeliling. Bagian bawah ada side skirt lumayan gede, atau dia side body molding yang turun ke bawah ya, tapi intinya bikin mobilnya jadi lebih gagah ya. Ada akses smart entry juga, ada window line. Kalau untuk kaca spionnya udah pelipatannya pasti sudah auto folding. Bagian atas karena di SUV juga wajib ada ini tuh rail, dan railnya lumayan tinggi ya, jadi kalau teman-teman pakai roof rack atau roof box juga enak. Sekarang kita ke bagian kaki belakang. Pengereman pakai cakram, nah untuk di bagian belakang pengereman pakai tromol. Cuma sebenarnya ada yang istimewa nih dari kaki kakinya. Kaki kaki dari Xpander Cross dia pakai kaki kaki punya Pajero Sport. Waduh, gokil ya. Dan ada teknologi yang namanya Active Yaw Control, dimana kalau teman-teman berbelok pakai mobil ini dalam kecepatan tinggi bisa meminimalisir rasa limbung. Dan itu menurut gua bagus ya. Tidak semua mobil ada begituan tuh. Mobil-mobil keluarga, which is yang model-model kayak gini, 3 baris, 7 seater, itu biasanya kalau dipakai berbelok di kecepatan tinggi pasti agak limbung, apalagi dengan kaki-kaki yang lumayan tinggi nih. Ground clearance-nya kan ini agak lumayan ya, karena memang SUV pasti dibikin lebih tinggi. Dan biasanya momok yang paling menakutkan adalah ketika berbelok, kerasa limbung aja gitu. Nah, dengan Active Yaw Control itu bisa diminimalisir. Dari belakang juga desainnya rapi tuh, ada shark fin, high mount lamp, dan ini bukan relapper spoiler ya, cuman duduk gak kepegang. Nah, body lebih aja nih, tapi bagus ya, kayak relapper spoiler sebenarnya. Ini nih identitas dari sebuah mobil ada di bagian stop lamp, dan ini khas banget dari Xpander. Ini ada Xpander Cross tuh emblem, kamera juga ada. Bagian bawah juga penuh banget di bagian underguardnya, dibikin jadi lebih gagah aja gitu. Nice. Nah sekarang kita ke bagian dalam nih guys. Ini review singkat aja ya buat temen-temen yang pengen beli Xpander Cross ya, kurang lebih seperti ini nih. Nah ini di bagian door trimnya lengkap ya, kombinasi antara bahan-bahan ini nih, warna navy gitu ya, kulit. Di bagian armrest juga sama, dan ada plastiknya nih biar nggak dingin kali. Nah ini yang menarik lagi dari Xpander Cross, dia setirnya tuh pakai setir punya Pajero Sport. Plug sama, tapi memang ini setirnya nih kayaknya, dan pengaturannya juga sudah tilt dan teleskopik, jadi bisa dapat posisi berkendara yang lumayan ergonomis. Nah ini start stop engine karena sudah kilas juga, ada pengaturan untuk spion dan vehicle stability control. Nah untuk joknya juga sama nih, suara seperti door trim, warnanya warna-warna navy gitu ya, blue navy, dan ada jet-jetan asli modelnya semi bakat, dan menurut gue ini lumayan empuk, berotot dan lumayan gagah. Dari dashboardnya juga tampak begitu rata ya, jadi kalau teman-teman mau naruh barang-barang gampang, walaupun nggak disarankan buat naruh barang-barang ya, bahaya. Untuk head unit sekitar 9 in, dan ada
mirroringnya juga, jadi bisa terkoneksi ke smartphone lebih mudah juga. AC-nya belum auto climate tapi sudah ada max cool-nya dan digital. Nah ini nih transmisinya pakai CVT dan ada electric parking brake dan auto hold, jadi udah nggak yang gitu kalau narik parking brake. Nah ini di bagian baris kedua, gua buka dulu ya. Anyway, buat teman-teman yang belum subscribe nih, boleh bantu subscribe. Aduh, gua kegencet pintu. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Tuh. Tekan tombol lonceng sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, tekan tombol lonceng mas sekali aja. Nah, ini dia konsepnya auto folding. Di baris kedua bisa 3 orang, di baris terakhir di baris ketiga bisa untuk 2 orang. Jadi total 7 orang ya. Walaupun di belakang ya kurang lebih rongganya sih gitu. Tapi bisa masuk orang dewasa kok. Jadi bisa untuk 7 orang dewasa masuk ke dalam sini. Ini adalah mobil keluarga 7-seater, so 7 orang penumpang dewasa pasti tetap bisa masuk. Jadi buat teman-teman yang minat beli mobil keluarga yang konsepnya low SUV ya, ini bisa jadi salah satu rekomendasi yang bagus sih. Dengan harga tadi ya udah gue sebutin di depan dan promo-promonya kayaknya worth it sih ya. Tapi ya sekali lagi, mobil tergantung selera, tergantung kebutuhan, tergantung duitnya. Thank you for watching us. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.